Apaan yang MC dulu? Mas Rahmat udah datang nih. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa ya. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini kita mendapatkan manfaat dari pertemuan ini. Selama Nanti saya cek ya. selawat ada hafal ini namanya, mudah-mudahan tersimpan daripada tidak Saya dicek banyak juga. Dan nanti Dan saya pegang salam- absennya baru saya checklist. Banyak utang semuanya kayaknya nih. Malu nanti Baik, kita mulai untuk berdoa ya. Karena ada yang non muslim juga berdoa untuk menurut keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa mulai. Ya, selesai. Terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah walaupun tidak bisa mungkin hadir semua dan ada beberapa memang dari kita ini ada kegiatan tadi Pak Nathan dengan Pak Supriyono juga bikin, kemudian Pak Bendahara katanya juga masalah dengan perutnya katanya nggak bisa dilaporkan. Dan nanti mungkin ada, walaupun keuangan ini masih belum ini, tapi tetap harus ada laporan untuk karena ada sudah mulai dikumpul ya. Karena di kesepakatan lalu sebetulnya sudah disepakati, jadi setiap pertemuan kas itu ada 5.000 setiap pertemuan. Adapun untuk keperluan ya jelas ada keperluan nanti untuk di kelompok kita. Nah itu kemudian ada yang uang pangkal 100 juga sudah terkumpul kemarin itu sekitar berapa ya? Jadi harusnya Pak Bendahara yang melaporkan karena saya nggak ada catatan itu. Tadi jadi izinnya Pak Bendahara ini mendadak lagi sudah. Baru juga berapa jam 7:30 ya? 7:30. Jadi harap maklum, insya Allah mungkin bulan depan bisa dilaporkan dengan detail. Seperti itu. Untuk hari ini saya mungkin karena di tanggal berapa ya? Tanggal 28. Tanggal 28 kita ada pertemuan pengurus. Jadi karena saya harapkan kan sebetulnya saya menunggu sebetulnya dari beberapa bulan perjalanan kita lihat kelompok kita ini bagaimana pengurusnya ini aktif dan enggaknya. Ternyata selama ini enggak aktif 100% ya. Jadi ada beberapa kepengurusan kemarin terus terang Pak, tadinya mau saya harapannya pertemuan bulan ini sudah clear semua, bisa ketemu saya, tapi berhubung sesuatu hal jadi saya belum bisa ditemui semua. Baru 1 orang yang sudah menyatakan diri siap untuk digantikan nanti. Jadi saya penggantinya juga belum ini kan. Jadi harapannya sebetulnya hari ini saya akan umumkan. Jadi saya harap ada yang bersedia untuk menggantikan. Jadi posisinya Pak Solihin ya. Pak Solihin itu dia sebagai kemarin ya di kepengurusan ini dokumentasi kalau nggak salah. Ini penting Pak di kepengurusan ini dokumentasi. Jadi saya sudah mendatangi beliau, dia sudah memang sudah nggak bisa lah dia bilang karena sesuatu hal mungkin, dan dia siap mundur, siap digantikan karena kita nggak enaknya kita dituduhkan lalu secara umum. Jadi kalau nanti kita tiba-tiba dikeluarkan tanpa ini kan nggak bagus. Jadi saya temuin dulu orangnya seperti apa karena ini penting. Dan kenapa seperti itu? Ini harus ada surat pengunduran diri karena kita sudah diaktakan ke notaris. Jadi nanti menggantikan orang itu harus ada surat pernyataan pengunduran dirinya. Itu. Nah nanti siapa penggantinya? Jadi harapan saya ada sebagai pengganti nanti ini. Jadi saya akan mungkin dilemparkan ke anggota ini siapa yang harus ada yang siap. Jadi Pak Solihin ini di bidang humas dan dokumentasi. Humas ini apa pentingnya Mas? Hubungan masyarakat ya, tentang ada Ya mungkin rapat kalau apa yang undang, dokumentasi kan penting ya. Nah
Nah itu nanti mungkin bisa digambarkan bapak-bapak siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisinya Pak Solihin. Jadi nanti setelah itu mungkin akan diuruskan surat pengunduran dirinya, kemudian sebagai penggantinya siapa seperti itu. Nah kemudian ini kan kalau kita berkelanjutan terus begini, kelompok ini kan kayak nggak ada. Saya juga merasakan tidak ada kegiatan apa yang ini. Sebetulnya ada kegiatan, cuma saya pikir belum mengena harapannya. Contoh pembuatan pupuk kemarinnya, pupuk organik. Kalau untuk saya sendiri sebetulnya sudah saya rasakan manfaatnya. Saya tahun ini 1 tahun lebih sudah tidak mupuk coklat ini. Tapi alhamdulillah tahun ini kayaknya kalau jadi ini buahnya ya lumayan. Nah itu kemarin saya pupuk pakai pupuk organik Pak yang saya buat. Jadi sebetulnya pernah dengan beberapa anggota di bulan berapa itu Pak Sukoto ya, kita buat lalu bulan 5 kayaknya. Iya di bulan itu saya buat di beberapa kelompok Atas nama siapa kelompok kerja ya. Oh iya. Nah itu tapi waktu itu saya langkan kan bagaimana membuat pupuk ini yang mudah terjangkau, gampang bahannya gitu, tanpa modal besar gitu. Sebetulnya saya juga bisa buat, modalnya sebetulnya ada besar Pak. Jadi yang saya buat itu bahan kemarin yang saya buat untuk aplikasi sendiri, kacang hijau dengan beras itu yang dibeli dengan M4, kemudian ada yang dibeli itu mungkin gula ya, itu yang dibeli. Yang lainnya bisa kita kumpulkan sendiri, air kelapa atau pakai air hujan. Tapi yang saya tawarkan kemarin sama bapak-bapak yang buat itu kemarin dari daun-daunan sebetulnya sama. Kalau beras dengan kacang hijau itu beli, kalau daun kayak daun gamal dengan daun kelor itu kan tidak beli. Itu gantinya sama, cuma volume atau beratnya itu kita harus menyeimbangkan. Kita pernah buat dengan Pak Suroso, bagus juga kemarin. Mungkin ada yang sudah pernah, yang Pak Saiful ya ikut ya di Pak Suroso? Ikut. Ya, udah ngambil belum Pak itu? Belum. Kebagian? Belum. Nah itu kemarin yang sudah ikut itu di situ Pak Natam dengan Pak Supriyono, cuma hari ini nggak hadir. Jadi kalau saya cek sudah bagus itu buatnya, cuma belum ada yang mengaplikasikannya. Itu bagus Pak. Jadi bisa solusi kayak macam sekarang kurang pupuk, kita kalau mengandalkan pupuk terus, pupuk sifat kimia itu kan memang nutrisi, tapi nutrisi itu hanya sebatas ke tanaman Pak. Kalau pupuk-pupuk kayak kita beli NPK apa semua yang mungkin itu hanya ke tanaman, tapi dia posisinya tetap merusak tanah. Merusak tanah gimana? Karena ada N yang amoniak di situ yang membuat asam tanah. Karena rata-rata petani tidak mau memperbaiki atau membenahi tanah dengan mengaplikasikan kapur dolomit gitu. Pada akhirnya tanaman bermasalah. Jadi bukan kita tidak boleh bagus pakai pupuk, tapi harus juga dibarengi dengan perbaikan tanah. Itu kemarin yang buat kita kegiatan ya. Nah ke depan saya akan bertanya sebetulnya sama anggota, karena dari kita dibentuknya kelompok ini, saya itu harapannya ada gagasan-gagasan dari anggota semua, dari bapak-bapak semua, apa yang kita perlukan di budidaya. Contoh misalkan kalau di kakao itu dari mulai kita pembibitan, cara mungkin ke depan kan kita jangan mengandalkan cuma beli Pak ya, bisa mengakses atau membuat bibit sendiri. Jadi dari mulai pemilihan buah di pohon, pemilihan biji, penyortiran biji, cara nancap, cara nyemai, sampai perawatan bibit itu, kemudian sampai nanti kita nyambung. Nah harapannya saya itu siapa yang mau belajar di situ, nanti meskipun nggak semua nggak masalah, saya sudah bisa nggak usah. Jadi ada kegiatan yang nggak bisa tetap jadi bisa gitu, atau mungkin yang bisa pengen mengasah lagi supaya lebih terampil lagi. Saya pikir itu perlu. Nah di bulan pertama kita pertemuan sebetulnya saya harapannya penggalian gagasan waktu itu, tapi belum sempat hadir. Anggotanya semua hadir dan pengurus terutama juga, karena saya juga kalau sendiri sana sini kayaknya
nggak kepegang Pak, waktunya masalahnya, berbagi waktunya itu yang kita kesulitan. Itu yang pertama nanti kita akan coba, kira-kira kita akan mulai detilkan dari mulai pembibitan sampai perawatan, pemangkasan apa semua sampai pasca panen ya. Di budidayanya apakah masih penting kita melakukan pelatihan itu. Kemudian yang enggak yang penting juga menurut saya, karena kita sebetulnya ke depan ini mulai era digitalisasi ya. Jadi saya penting, walaupun ada beberapa yang saya sudah tua, sudah begini aja gitu ada, tapi ada juga orang yang posisi umur sudah tua tapi dia eksistensinya untuk mempelajari hal-hal yang baru itu banyak juga yang semangat. Nah kita sebetulnya menawarkan, karena saya juga punya grup dengan pembelajaran grup digital Indonesia, dia yang berbasisnya aplikasi dari Korea. Nah kita bergabung di situ dan harapannya sebetulnya anggota itu bisa ikut, tapi itu lewat Zoom Pak ya, lewat Zoom. Jadi yang punya HP Android bisa. Nah itu praktek gratis, jadi hanya penting beli paket data aja. Kecuali kita yang ikut gratis terus itu setiap minggu itu 2 hari Pak. Jadi malam Senin dengan malam Rabu. Malam Senin dengan malam Rabu itu rutin setiap minggunya. Itu Zoom gratis. Nah itu mempelajari semua Pak, sampai kita pemasaran. Contoh kita punya dagang mau dijualkan di Google, kita harus bikin website. Kita bahkan orang mungkin ada yang pengen punya akun Facebook nggak bisa, sampai itu aja ada pelajarannya gratis Pak. Atau kita buat YouTube, atau mungkin juga yang jelas di era sekarang itu kita menguasai, harus punya website ya. Itu sudah mulai, pemasaran kita sudah mulai di situ Pak. Karena itu jangkauannya juga akan lebih luas. Nah ini gratis Pak, jadi kalau mau, sebetulnya sudah ada beberapa kali saya bagikan di grup, itu gratis, itu nggak ada bayarannya. Kecuali yang kayak macam kita ikut gratis kok nggak masuk itu. Nah kita mau privat misalkan, nah itu bisa daftar yang privat, sifatnya khusus. Jadi kalau yang privat itu bayar, kemarin itu waktu belum itu sekitar 98.000 kalau nggak salah, 98.000 daftar jadi member. Nah itu kalau sudah daftar begitu, sudah nanti privat berikutnya nggak bayar lagi Pak, cuma 1 kali. Nah kalau yang privat begitu, dia modelnya ada pendampingan khusus. Contoh ada tanya jawabnya. Kalau yang meeting Zoom yang gratis itu nggak ada tanya jawab, jadi tanya jawabnya hanya di sesi akhir gitu. Jadi waktu pemateri itu menyampaikan materi, tapi kita sambil praktek. Jadi kalau praktek kita punya harus 2 HP. Saya juga biasa pinjam HP anak saya sendiri untuk praktek, kemudian yang satunya untuk live Zoom-nya seperti itu. Nah itu ini bisa mungkin bapak-bapak yang punya anak muda, daripada cuma main game. Sekarang ini Pak era digitalisasi, tapi anak-anak muda sekarang yang saya lihat kebanyakan cuma game yang dipakai. Padahal bukan itu Pak, penting sekali. Zaman sekarang banyak orang yang tertipu itu gara-gara ini, banyak yang tertipu. Nah itu salah satunya kita harus kuasai itu. Jadi minimal kita tahu lah seperti itu. Jadi silahkan nanti itu akan saya bagikan di grup, atau mungkin karena linknya itu biasanya saya dikirimnya itu misalkan malam Selasa, biasanya itu jam 20.30 kalau sini. Jadi karena dia memakai waktu Indonesia Barat, jadi jam 19.30 malam. Itu 1 sampai 2 jam biasanya per sekali live-nya. Nah itu saya bagikan biasanya di grup, di Facebook, di WA atau di Messenger. Dan kalau saya sudah buka website juga, saya buka juga websitenya. Itu nanti bisa ini kan sebetulnya kelompok kita juga penting ke depannya. Makanya saya pikir dokumentasi ini sangat penting. Kembali ke situ nanti. Nah itu salah satu gambaran di malam ini yang kita akan bahas. Untuk selanjutnya, untuk tidak menyita banyak waktu, kira-kira itu. Jadi saya akan bertanya Pak, perlu nggak kita pelatihan untuk kakao saja dulu ini?
Karena nanti budidaya itu kan banyak Pak. Yang kita kembangkan Pak untuk persiapan ke depan, jelas buah-buahan juga penting Pak. Dari segi buah-buahan, entah itu nangka, durian, jeruk mungkin, atau buah-buahan yang lainnya. Intinya yang menunjang perkebunan kakao kita. Nangka juga menunjang Pak, lumayan Pak. Saya baru satu pohon yang produksi Pak. Satu pohon yang produksi kemarin ada 25 buahnya, tapi yang terbungkus cuma 5 Pak. Dapat uang 600.000 Pak, 5 gelodok. Cuma saya online kan, jadi saya panen, ada satu bawa ke rumah, saya pecah, saya ini kan di Facebook. Jadi 10.000 satu mika. Alhamdulillah itu 5 itu nggak nyampe 1 minggu habis. Nah ini salah satu ini aja Pak. Ternyata yang penting nangkanya yang bagus Pak. Nangkanya yang bagus yang kita budidayakan, dan itu juga menunjang. Dan saya pelajari itu tidak mengganggu di kakao, karena perakaran dia tidak kayak durian Pak. Justru durian itu kalau dicampurkan dengan kakao, tak kalah durian itu umurnya sudah sekitar 15-an tahun ke atas, akarnya itu luar biasa mengganggunya, menjadi pesaing Pak. Jadi kalau mau tanam durian, saya pikir harapannya kalau mau dicampurkan dengan kakao sekarang, tapi gambaran kedepannya cuma durian aja ini kebun. Itu harapannya, karena pasti kakaonya akan merana dia. Itu jadi silahkan saja berbudidaya apapun, tapi mungkin nanti di kelompok kita penting Pak. Contoh, misalkan saya punya 10 atau 20 pohon nangka di kebun. Kenapa penting datanya masuk di kelompok P2KT Pak? Ini kan persiapan kita ini Pak, menyongsong Pak. Insya Allah mungkin ibu kota jadi ya, ibu kota Nusantara jadi, tetap penyangga terbesar buah-buahan dan segala macam itu pasti Sulawesi Tengah Pak. Jadi kita juga menyongsong itu. Nah kalau P2KT ini berjalan terus Pak, kita butuh data itu. Kenapa? Misalkan ini kelompok ini nggak usah banyak, 30 aja yang aktif anggota, punya 10 per anggota 10 pohon nangka Pak. Itu kalau kita panennya serempak, kita nggak usah dijual keluar Pak. Kelompok kita aja nanti bikin usaha. Siapa yang mau di kelompok kita yang khusus nampung itu? Nah karena saya lihat kalau di Manado itu nangka harganya ternyata sampai 150, bahkan ada yang 200. Mas Ronald, betul? Betul, karena di sana tidak tumbuh nangka. Nah ini sebetulnya potensi Pak. Kenapa kalau kelompok kita tadi 30 punya 10 pohon satu orang, 30 berarti ada 300 pohon ya. 300 pohon Pak, 5 aja Pak per pohon, 5 buah. 5 buah aja per pohon. Berarti 300 kali 5 buah sudah berapa? 1 trek lebih Pak. Bisa kita jual dengan harga yang fantastis Pak. Itu Pak ya. Ini gambaran Pak ya. Jadi setelah nanti mungkin ada kira-kira itu untuk kakao Pak, penting nggak kita buat pelatihan lagi cara ngambil yang mau siapa nanti mungkin harus dicatat Mas ya. Boleh. Yang mau misalkan saya mau bibit sendiri tapi belum bisa, karena ternyata ini survei membuktikan Pak Sutarman yang sudah saya latih juga, ternyata masih ada salah Pak. Diterapkan dengan Pak Kosidin, ternyata katanya banyak masalah ini kemarin penyerapan biji. Saya bilang mari saya juga buat pembibitan di belakang sekarang. Itu kemarin dari 50 satu gelondong itu ada datanya, karena saya buat YouTube ya, dibikin YouTube. Jadi Pak, dari mulai ambil buah, pemecahan biji, kemudian nyortir biji, penyemaian, kemudian nanti ini sebentar lagi yang tumbuh-tumbuhnya itu saya bikin video lagi, karena itu perjalanan itu. Jadi untuk ya saya bikin YouTube ya harapannya sebetulnya, karena saya juga pengennya jadi YouTuber sebetulnya. Tapi nggak begitu juga Pak. Maksudnya paling tidak saya ada punya dokumentasi Pak, karena dari YouTube itu bisa menjadi dokumen. Karena ternyata saya punya video itu tahun 2011 nanam jagung saya di Karang Taruna, ternyata masih ada di YouTube saya. Tersimpan ternyata. Padahal sudah berapa puluh tahun nggak pernah diapa-apain itu. Kan dulu tahun 2010 bikin YouTube itu, tapi nggak pernah ngapa-ngapain gitu, bikin komunitas enggak. Jadi cuma ya untuk file saya aja. Ternyata bisa dibuka, dilihat, oh masih ada ternyata. Jadi butuhnya itu aja Pak. Ya itu untuk gambaran. Kalau masih butuh itu Pak silakan. Nanti mungkin siapa yang saya mau pilih buah
Karena ini harus praktek Pak, nggak bisa cuma saya bikin apa namanya ya, materi, harus praktek ngambil buah itu dari pohon seperti apa gitu. Kemudian nanti pilih bijinya, sortir bijinya begitu. Nah itu karena posisi tanam kakao sekarang nggak kayak zaman lalu ya. Kalau zaman dulu orang cabut Pak di kebun ya, pindahkan tanam pakai sabel, nunggu. Karena apa? Karena tadi tanah kita masih subur, organiknya masih tinggi Pak. Kalau sekarang unsur hara sudah lemah, organiknya sudah nggak ada. Jadi harus ada perlakuan yang khusus Pak ya. Nah kalau bisa mau seperti itu, bisa kita nanti mulai kapan? Jadi silakan yang mau, jelas harus ada dicatat. Kenapa kan? Jangan sampai nanti kita buat program ini, begitu besok kita buat kegiatan, ternyata nggak ada yang datang Pak, karena dari awal tidak ada yang mau. Nah maksud saya kalau memang tidak usah dilaksanakan, nggak usah Pak. Jadi kita apa yang kita buat kegiatan di kebun, itu aja. Kira-kira penting nggak Pak? Masih perlu nggak? Ada yang butuh nggak? Cara sambung misalkan, Pak saya mau belajar nyambung samping, sambung pucuk. Di sini banyak Pak yang sudah ini. Ada Pak Tapung dari Tom ini, dia juga selama masih bekerja nanti mungkin tapi masih lagi terancam posisi. Tapi ada Pak Sidik Pak, Pak Sidik juga bisa. Yang sudah ini mungkin Pak Sutarman, banyak yang sudah bisa. Endar ini sudah bisa juga. Pak Sakim di belakang itu master Pak. Dia dari tahun berapa Swiss kontak dulu? Tahun 2012 kayaknya. Ya Pak ya? Iya. Itu ahli Pak. Jadi saya pikir teman-teman banyak yang ini, tapi karena tidak ada yang kayak, ada yang butuh tapi diam-diam gitu loh. Jadi kayaknya nggak manfaat ilmunya. Padahal bisa sharing gitu. Oh saya mau diajarin Pak, ayo waktunya kapan, kita belajar di mana gitu. Kalau dibutuhkan Pak, mungkin nanti kita buat di pembibitannya siapa. Nah nanti mungkin paling disiapkan entrisnya. Karena kalau mau nyambung belajar ngiris dulu Pak, ngiris entrisnya. Belajar ngiris entrisnya udah lama Pak, kalau yang sudah ini lihat udah lama. Yang sudah biasa tinggal ngasah aja. Karena ini sekarang zaman sambung Pak. Zaman sambung ini. Semua bibit apa-apa semua disambung. Kalau masih butuh itu, jadi mungkin gimana kira-kira caranya? Di suruh catat, tulis masing-masing, atau mungkin saya malu jadinya. Sebetulnya nggak usah malu-malu Pak, kita sama-sama belajar lah. Biar saya juga nggak pintar sih Pak, cuma kebetulan saya mungkin ada perjalanan pengalaman saya sedikit, jadi saya mau bagikan gitu kan. Kalau saya sih gini Pak Ruslan, Ya. khususnya saya pribadi, untuk materi misalkan pembibitan, sambung samping, sambung pojok dan seterusnya kan sudah banyak yang pintar nih. Alangkah baiknya kalau kita memanfaatkan atau mengefisienkan waktu. Bukannya kita nggak mau belajar ya, khususnya saya, bukan saya nggak mau belajar, tapi karena saya pikir saya akan lebih praktis dan saya akan lebih cepat waktunya daripada saya harus nyambung sendiri. Untuk ukuran saya lebih beli jadi yang jelas-jelas dilakukan oleh orang yang ahli. Itu yang pertama. Saya tidak butuh waktu lama, yang saya butuhkan bisa. Yang jadi masalah sekarang, saya punya tanaman tidak ditengok-tengok nih, saya punya masalah ini buahnya kurang sekarang. Ini yang perlu dikunjungi sebenarnya. Saya punya kebun. Apa yang jadi persoalan di kebun saya? Apakah dari tanahnya, apakah dari pola saya perawatannya, dan seterusnya, sehingga saya sih menginginkan tanaman saya itu segera berbuah dan buahnya lebat itu harapannya. Jadi saya butuh pendampingan itu kalau untuk saya. Ya mohon maaf, bukan saya tidak mau belajar itu tadi. Sebenarnya kalau namanya belajar, setiap orang juga mau yang mau kepengen bisa gitu. Tapi kadang untuk ukuran saya ini waktunya itu yang susah, kita mau meluangkan untuk belajar nyambung. Nah ini sekarang saya paling kalau belajar cuma lewat nonton di YouTube, tapi untuk prakteknya mah belum. Cuman saya sekitar sekilas tentang teorinya
dengan melihat gambar mungkin bisa, tapi karena belum praktek itu memang ya itu yang saya harus. Tapi saya sih yang saya butuhkan sekarang itu aja, saya itu butuh seperti dilihat di sana, dilihat kenapa coklatnya Pak Agung di sana kok buahnya kurang gitu. Saya punya, padahal saya sebenarnya sudah usaha pupuk, sudah usaha mangkas, sudah usaha rumput juga di paras terus tidak kayak semprot sih. Saya terus terang saya tidak pernah nyemprot untuk rumput, selama ini saya paras terus. Nah, apakah itu juga berdampak kepada tanaman itu karena ada persaingan hara antara tanaman dengan rumput? Itu juga yang saya perlu siapa tahu Pak Ruslan atau yang lain ada pengalaman antara yang coklat ini selalu disemprot, dibersihkan lah gitu ya, rumputnya dimatikan itu, dengan yang saya pelihara itu rumputnya cuma saya paras terus, 1 bulan paras, jadi saya menjaganya itu. Nah itu saya pikir itu yang kalau menurut saya yang saya butuhkan, adanya kunjungan dari yang sudah ahlinya. Jadi pengalaman Pak Ruslan kan di coklat sudah matang lah, kalau buahnya kurang ini tindakannya, kalau misalkan ini penyakitan ini tindakannya. Itu Pak yang saya inginkan Pak. Mungkin yang lain pendampingan ini tetap balik lagi ke pelatihan sebetulnya, ke sana-sananya nanti. Nah sekarang ada yang lain nggak selain itu Mas Pulung yang saya barusan ya ini Bapak, salah satu yang mengurangi produksinya kita untuk Indonesia adalah rata-rata petaninya sudah pada tua. Itu Pak, salah satunya itu. Selain lahannya semakin berkurang apa semua, salah satunya adalah petaninya sudah pada tua. Semangatnya masih 45 Pak, tapi kekuatannya sudah 20. Kalau bagi saya Pak, mungkin Bapak yang rata-rata petani kita sudah tua-tua, kalau pada saat disampaikan untuk pelatihan, mungkin tidak ada lagi yang keinginannya untuk itu, tidak ada lagi Pak. Saran saya mungkin kalau bisa mungkin Pak, kalau ada anaknya yang masih SMA atau SMP, mungkin itu saja yang diikutkan untuk pelatihan. Kalau bapak-bapaknya tidak lagi ada keinginan, karena memang yang kita butuhkan adalah generasi milenial, kata orang sekarang itu milenial atau generasi yang muda lah gitu. Karena memang memang kita akui bahwa salah satu untuk yang menurunkan produksinya kita adalah petaninya kita sudah pada tua. Itu salah satunya. Sehingga kalau bagi saran saya mungkin pelatihan bapak-bapak yang punya anak, mungkin kalau sudah direncanakan hari ini pelatihannya, mungkin anaknya kalau mungkin banyak sore lah, anak-anaknya sudah pulang dari sekolah, mungkin yang SMA mungkin lebih bagus ya, yang punya anak SMA atau di rumah, atau tidak usah melihat laki-laki atau perempuan. Sekarang ini bahkan perempuan yang lebih banyak aktif di kebun kakao, nah itu Pak, perempuan. Mungkin ibu tahu ya, karena cuma ibu sendiri itu banyak. Makanya saran saya itu Pak Ruslan, kalau ada anaknya yang masih sekelas SMA, mungkin pada saat sore kita buat pelatihan, ikutkan mereka ya Pak. Itu Pak Ruslan. ya bagus, terima kasih Pak Tapim. Ada lagi yang lain? Jadi Pak Tapim sebetulnya sama dengan saya sebetulnya harapannya, karena harapan saya itu ada anak-anaknya yang diajak pertemuan begini kalau ada yang mau. Ini saya sudah bangga karena di Bomban ada anak muda yang mau gabung. Jadi harapan saya sebetulnya paling tidak, karena target saya itu maunya paling tidak itu ya 20% lah, 20% dulu ada anak mudanya. Karena harapan itu harapan Pak ke depan. Kalau petani yang kita hadir cuma begini semua nih, sudah apa ya? Ya sudah kapal 4 kan gimana ya? Ya itu tadi dibilang, karena semangatnya kita sebetulnya orang semakin tua semangat itu makin tinggi, tapi kemampuan kita sudah menurun. Contoh, dulu saya Pak nyemprot itu Pak, nyemprot pakai sancin 3 hektar saya cuma 2 hari nggak tembus itu, nggak tembus 2 hari, jadi cuma 1,5 hari sudah selesai Pak pakai sancin. Sekarang Pak boro-boro narik selang aja sudah hayo naik turun. Nah itu jadi kekuatan itu sudah menurun. Saya pikir hampir sama lah
seperti itu. Nah, kalau dari saran Pak Takwim, kira-kira dari bapak-bapak ini ada berapa semua yang anaknya SMA, kemudian SMP boleh Pak ikut sertakan. Nah ini memang agak sulit Pak, ngajak anak muda agak sulit. Tapi memang kita harus mau tidak mau. Kalau pertanian kita, perkebunan kita di Indonesia pengen maju sesuai dengan logonya, Indonesia ini negara agraris, katanya 72% masih perkebunan dan pertanian. Tapi kenyataannya nol besar Pak dibanding dengan Vietnam. Yang berapa persen Vietnam Pak bisa impor beras? Kita berapa? Jauh Pak kalau cerita itu. Tapi kenapa? Karena itu tadi sumber daya manusianya yang kalah kita. Itu satu. Karena di sana Pak petani anak-anak muda banyak Pak. Saya gabung Pak dengan petani-petani orang Vietnam itu, anak-anak muda di sana. Orang-orang masih muda yang petani-petani. Tapi di kita saya bikin grup beberapa kelompok, orangnya itu di atas 50 tahun Pak. Ini kan masalah sebetulnya Pak. Tanpa kita sadari ini masalah bangsa kita ini. Nah kedepannya bagaimana? Jadi kita harus jelas apa namanya labelnya petani. Masa kok Lombok aja beli gitu kan? Mas petani ini jahe aja beli gitu kan? Kan lucu. Nah ini sebetulnya butuh apa ya? Butuh keterampilan yang bisa mendukung itu. Itu salah satu gambaran. Ada lagi lah Pak, Ibu, mungkin Ibu. Ya, dan Ya silakan Pak. tadi sudah disampaikan dari awal bahwasanya ada persoalan tentang kepengurusan. Ya. Tapi ini kan yang dibicarakan seolah terlewatkan. Jadi kebetulan tadi sudah disinggung oleh Pak Takwim tadi untuk diusahakan itu tenaga milenial. Jadi cobalah dibuka kembali tentang pengurus yang sudah mengundurkan diri tadi. Kebetulan ini juga ada anak-anak muda yang kelihatan bisa cukup potensial, barangkali nanti bisa diangkat supaya harapannya Pak Ruslan maupun Pak Takwim itu bisa terwujud. Jadi yang mana Pak Solihin sudah mengundurkan diri, barangkali itu bisa diangkat, bisa diforumkan sekarang supaya nanti ada lebih semangat lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barangkali itu yang ya kami sampaikan. Terima kasih. Semoga ada perhatiannya. Ya, baik, terima kasih Pak. Sebetulnya bisa Pak kita ini, cuma kira-kira gambarnya nggak ada anak mudanya ini, nggak ada semua. Ini cuma satu saja. Kira-kira saya bertanya aja langsung kalau begini, Mas Angga siap nggak bantu posisinya? Ini sementara yang sudah neto jelas ini kan sudah ketemu nih Pak Solihin, dia di apa namanya? Yang jelas memang kalau cerita dokumentasi, cerita humas ini sekarang itu ya paling tidak di era elektronik ini sudah paham memang. Kalau bapak-bapak ya saya bukan juga merendahkan Pak, tapi caranya kita bergeraknya itu tadi Pak, keinginannya sudah tinggi, masih tinggi, makin tinggi bahkan, tapi Betul, kemampuannya, Betul. kemampuannya itu. Tapi semangatnya tidak kalah. Kalau semangatnya itu, tapi pakailah semangat kita untuk mendorong anak-anak muda ini Pak. Mas Angga, kira-kira siap bantu? Enggak terlalu ini juga, ini cuma dokumentasi mungkin di bulanan, ya. Nah, jadi ini sudah siap, jadi boleh dicatat Mas Bulu. Nanti kita tinggal cari untuk kalau Pak Suwono ini saya belum ketemu. Harian sudah telepon ini nggak pernah diangkat. Saya ke rumahnya baru sekali ya, nggak ketemu. Nah, ini belum pernah ketemu lagi. Minta tolong dengan Pak Sidik juga saya nggak pernah ketemu lagi katanya. Jadi harapannya mungkin Pak Riyadi juga sebetulnya pengen saya ada anak muda karena dia sebagai apa namanya ketua dua ya, wakil ketua dua. Ya sebenarnya sih Pak Riyadi itu kalau secara personal gitu ya, memang punya kapasitas sih. Saya kebetulan pertemuan beliau itu kan sejak SMP, jadi saya tahu karakternya.
kan nggak tahu belakangan ini apakah karena kesibukannya dengan rumah tangganya, dengan urusan pekerjaan dan seterusnya. Dulu beliau itu kalau di organisasi bagus. Udah tahu sekarang ini kenapa begitu kita masukkan di P2KT ini kita undang juga ada hadir, di chat juga tidak dibalas, di WA juga Saya tidak SMS. dibalas, di Telepon telepon diangkat. tidak diangkat. Nah ini juga menurut saya bahasa terus terang ini kan berarti dia menghindar sudah. Gitu. Nah, menghindar ini ya mungkin itu saya bilang apa memang kesibukannya atau memang tidak berkenan lagi. Makanya lalu kan pertemuan yang lalu kan dia didatangi ke rumahnya karena kita coba secara elektronik kan nggak tembus. Tapi memang ini Pak ya, jadi sebetulnya sih kalau secara menempuh kita di pengurusan secara badan hukum sebetulnya belum sah juga di anggota karena dia belum masuk juga di yang registrasinya itu kan belum dia sebetulnya. Tapi karena sudah di atas secara umum, saya tidak mau berbuat ceroboh ya, karena manusia ini biasanya dari salah satu kata itu akan beribu-ribu kata yang jelek masuk ke kita Pak. Itu kalau salah bener aja masih begitu Pak, apalagi kalau ada kesalahan Pak. Jadi saya harap saya seteliti mungkin bagaimana caranya supaya bertindak lebih bijaksana lah. Jadi Pak tetap Biadi kita itu posisi datangi apa Pak? ketua sekretaris, Wakil wakil sekretaris ya? iya, wakil sekretaris, kemudian Pak Suwono itu sebagai sebetulnya secara ini ya penting nggak penting sih. Jadi itu Pak Sukoco ya. Ya, Jadi terima kasih. baru satu terjawab Pak. Jadi alhamdulillah sudah ada, tinggal yang dua ini. Dua belum apa namanya ya? Karena saya belum ketemu Pak Dono ini dari. Dan bulan depan juga bisa Ya mudah-mudahan kita sudah bisa ketemu ini. diberikan. Jadi kembali lagi Pak, setelah masalah pengurusan itu insya Allah tetap kita uruskan karena ini juga sudah ini terdaftar di akta notaris, jadi tetap harus kalau mau diganti itu harus ada berita acara pengunduran dirinya. Kembali Pak ke ini kira-kira kegiatan Pak supaya nggak kosong Pak kelompok kita ini. Masalah pembuatan pupuk organik gimana kira-kira Pak? Nyawa. Lipan. Tepuk karo sandal ae. Jangan coba. Oke karo anu ini ada gue nang sudut goro gue. Sudah mati Pak. Lumayan. Gangguan teknis ya. Itu Pak yang tadi anak-anak muda Pak, semua punya anak yang SMA. Coba yang punya anak SMA kan bisa angkat tangan. SMP. SMP berkas ini. Berarti yang lain sudah pada nikah kayaknya Pak ya. Bujang. Ada masih TK, masih Tahu intinya. Walaupun sudah nikah tapi kalau masih Iya kalau masih muda mau sebetulnya nggak apa-apa. kan itu. masih payah begitu. Biasanya kan orang begini Pak Ustaz tidak mau ikut karena tidak masuk dalam anggota. Ya itu. Biasanya begitu Pak. Mereka biasanya mau ikut pelatihan tapi karena tidak terdaftar di anggota kadang-kadang itu yang bagian mereka mau belajar tidak jadi. Jadi silakan Pak, nanti kalau ada kegiatan anaknya yang putus boleh Pak, nggak apa-apa. Tinggal bilang saja nanti saya mewakili bapak ini gitu. Atau ibu ini gitu, nggak masalah. Harapannya kita ini kan bukan kalau masalah pelatihan seperti itu bukan berarti anggota kita aja Pak, karena ini akan berdampak ke ekonomi semua masyarakat sebetulnya. Jadi untuk perbaikan ke depannya tetap anak muda itu memang dibutuhkan. Dan memang di pertanian dan perkebunan sekarang anak-anak muda sudah jarang sekali. Itu memprihatinkan. Jadi salah satu juga itu hal yang harus kita pikirkan Kak untuk masa depan. Ya gimana ya? Memang sih kalau kita umur sudah begini, saya juga kadang-kadang kalau sudah mau ngapain lagi lah, kan seperti itu. Tapi kalau kita berpikir tentang ya keturunan kita, masa depan negeri kita juga, yang jelas Pak negeri kita masalah, pasti keturunan kita juga bermasalah Pak. Bener nggak Pak? Kalau negeri kita bermasalah, dijajah misalkan, anak kita ikut terjajah Pak. Terjajah dengan apa? Sekarang bukan terjajah dengan senapan Pak.
itu tadi digitalisasi ini Pak yang menjajah kita ini sekarang ini. Kita ini kalah mentalnya di situ. Karena sekarang sekolah di kuliah aja nggak ada pendidikan khusus di situ Pak. Kalau kuliahnya ini ya nggak ada yang ke situ. Paling ya belajarnya cuma office apa yang begitu aja. Tapi untuk mempelajari hal itu nggak ada Pak. Khusus di luaran itu harus belajar sendiri. Nah ini kita ini penting Pak. Banyak Pak kejadian-kejadian tertipu ini gara-gara di elektronik ini Pak sekarang. Tiba-tiba dia ngaku dari perusahaan apa. Bahkan mungkin ada cerita sedikit Pak. Saya pernah ditelepon. Dia menggunakan video Baim Wong ke saya. Video call ini Pak. Mungkin kalau orang yang nggak memahami itu bisa tertipu. Bener nggak? Kayak bener Baim Wong yang ngomong dengan kita. Setelah saya putar videonya berulang-ulang, ternyata ini cuma video dia, orang lain yang di belakangnya. Ini orang menipu Pak. Nah ini sudah kejadian Pak, ada yang kejadian tertipu seperti itu. Nah ini kan gara-gara tidak menguasai elektronik Pak, yang bisa tertipu. Video call Pak dengan saya, dia yang telepon lewat WA video call. Di WA dia. Kenapa bisa? Saya juga aneh bisa masuk di nomor WA saya tahu. Ternyata dia melacak dari Facebook Pak. Karena akun Facebook saya nggak bohong. Jadi akun Facebook saya itu real, betul-betul sesuai KTP. Karena akun-akun saya itu dari Instagram, Telegram, semua dikaitkan semua. Jadi kalau orang buka YouTube itu nyangkut ke Facebook saya, ke Instagram saya, nyangkut. Tapi kalau orang buat akun beda-beda Pak, akun Facebook lain, akun YouTube lain, itu nggak connect. Tapi kalau semuanya berkoneksi, dia akan connect Pak. Buka Google, itu dari pemasaran, contoh saya bikin iklan di Google. Itu kalau orang buka iklan di Google, orang bisa buka di Facebook sama Pak itu. Jadi terbuka semua linknya. Nah yang seperti itu sekarang ini sudah mulai Pak ke era seperti itu. Jadi harapannya sebetulnya itu Pak. Jadi yang mau belajar itu silakan. Kemudian yang manualnya, apa yang manual ini? Yang secara langsung kita latihannya kayak mangkas itu kan enggak digital itu Pak. Kalau mangkas tetap harus pakai gunting, pakai tangan. Iya, belum semua. Kira-kira Pak kalau yang pembuatan pupuk organik cair kira-kira mau dilanjutkan atau enggak Pak? Ada yang belum absen? Belum. Saya pegang di sini. Nggak dijalankan. Karena sudah Nah, itu ngomongin lebih kok. karena sudah di belakang ini selesai. Ya ada kok. Ini terakhir aja. Jadi bagus agendanya apa nih yang mau kita fokuskan malam ini? Ya jelas harus ada Pak. Jangan kalau biasanya begini Pak, suatu organisasi atau satu paguyuban atau satu kumpulan kalau sudah mandek Pak, nggak ada kegiatan, pasti itu akan mulai awal-awal terputus Pak. Malas. Mulai malas. Awal-awal malas. Iya. Jadi apalah yang penting saja kan enggak apa-apa. Saya mau di kebun saya buat apa? Ayo Pak. Begitu. Udah bikin aja pupuk saya di kebun saya sudah. Bikin apa lagi Pak? Umur-umur begini. Bikin racun lagi, bikin pupuk lagi. Ini supaya ada kegiatan pemeliharaan lagi. saya Pak sebenarnya. Bagaimana? Bikin Pemeliharaan lagi, itu mau racun lagi supaya ada kegiatan lagi. Karena gitu loh. tanaman sudah ada. Nah, pemeliharaan saja Pak. Fokus ke pemeliharaan saja barusan kalau saya. Kita lanjutin Karena pemeliharaan. rata-rata sudah punya tanaman Atau begini. Saya mau tahu siapa yang punya tanaman umur 1 tahun coklat kakao. Atau nangka juga perlu dipelajari, pemangkasan nangka juga perlu dipelajari nih Pak. Kalau mau budidaya nangka harus dipelajari karena caranya itu nangka juga sama bersama dengan kakao. Jadi kalau pengen buahnya mulus besar itu harus bagaimana cara mangkasnya. Itu nangka juga sama Pak. Jadi silakan. Nanti mungkin ada, saya punya tanaman kakao umur 1 tahun, saya juga punya nangka, sambil kita praktek. Atau ada alpukat. Karena alpukat juga kalau cuma tanam kasih biar terus itu Pak, lama-lama mungkin umur nggak nyampe 10 tahun Pak roboh Pak.
Iya, cuma ninggi saja itu. Betul, betul, Biasanya betul, itu enggak. Pak. Karena ilmunya nggak kayak ini Pak. Betul itu Pak. Kita cuma Nah. merubuh itu Pak. Jadi butuh pas yang begitu aja butuh Pak, penting. Pak Sidik betul Pak Sidik ya? Iya. Merubuh betul itu. Duren Pak Sidik sudah mulai ini, jadi bisa belajar dengan Pak Sidik masalah duren atau lengkeng juga. Itu. Siapa yang punya umur tanaman 1 tahun atau 2 tahun kakao? Boleh dicatat Mas. Kapan kita kunjungi kebunnya Pak siapa? Marsono. Kapan kita Marsono? kebunnya Pak Marsono? Paling tidak kita ada beberapa anggota kita jalan. Halaman berapa tadi? Ya, Halaman yang tadi? gimana? Perubahan? Di Warna Gading. Oh. Warna Gading Alamat kebunnya. mana ini? Warna Gading. Warna Gading cuma kebunnya di Kurandu. Siapa Oh, lagi? iya. Pak Sidik punya Pak Sidik. Pak Sidik ada. Tulis saja. Siap kita jalan-jalan. Enggak, maksudnya biar diparas kebun. Nanti kita ke sana. Mas Puluh 2 tahun. Nanti yang 1 tahun dulu. Oh, 1 tahun ya? Karena 1 tahun itu mendesak harus pemangkasan Pak. Bukan 2 tahun, punya aku sudah langsung 3 tahun Ya, sudah puasa. Tapi Ya. bagi saya kan penting yang sudah 3 tahun kemudian Ya. tidak Ya, berbuah. 3 tahun. Iya, itu saya nih sudah 3 tahun harusnya buset. Yang 1 tahun baru 1 ya, 1 tahun. Iya, penting. Tapi 1 tahun itu mulai pembentukan itu di 1 tahun Pak. Karena Kalau 2 kalau tahun. yang nggak paham sama sekali, tanaman mendingan tanam kasih biar aja. Mau cabangnya bagaimana umur 1 tahun itu tidak apa-apa. Iya. Jadi kita 1 tahun kita mulai membentuk tanaman tersebut karakternya untuk kakao. Yang 2 tahun, 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Pak Sukoco, Pak Waridi, Iya. 2. 2 tahun. 2 tahun tapi Pak umur berapa tanamannya? Pak Haji Bardi 2 punya 2 tahun. tahun. Oh Pak ini lagi Pak siapa? Saya punya 2 tahun itu. Iya. Pak Boleh. Haji punya berapa? Belum Umur selesai berapa? kah? Belum selesai. Sudah. Ah, sekarang belum selesai. Sudah. Biar dikunjungin rame-rame. Iya nggak apa-apa. Kita nanti kita bikin jadwal boleh toh? Boleh. Jadi bapak juga bisa ngeliat. Wih punya Ronaldo. Wih. Pak. Tapi nggak ada buahnya bisa nggak toh? Ada Kenapa? semutnya ini. Oke. Kan ditarik. Ini Pak, Berapa yang lagi dua tahun? ini. Yang 2 tahun Pak Haji Bardi dengan Pak Made. Nah, Pak Sukoco. Oh, Pak Sukoco. belum 2 tahun hampir 2 tahun. Yang umur 3 tahun. Saya Pak punya Ismanto umur berapa? Saya punya 3 tahun. Saya 2 tahun. Samping ya. Perlu perhatian. Saya punya 3 tahun. Sudah puasa ini 2 tahun. nanti puasa besok ya saya sampai 3 tahun. Ini Pak Sutarman ini. Oh, Pak Sutarman. Pak Sutarman 3 nggak? Bukannya? Iya, jalan dia. Oh iya berarti Pak Natam juga masuk itu Pak Natam. Natam. Pak Natam lebih dulu dari Iya. Pak Rahmat. Iya. Iya, Pak Rahmat. Pokoknya Pak Rahmat dengan saya itu udah beda jauh. Iya. Lebih nanam. Bertanam. Tapi kan panen, biar bertanam. Saya tanya Pak, yang sudah punya tanaman pohon nangka siapa Pak? Pak Rona berapa pohon Pak? Berapa pohon itu yang sudah normal 1 itu. Yang di depan itu ya? Iya, nggak berapa mati. Berapa kemarin buahnya? Ambil 1 Banyak. tahun. 4. Dijual apa konsumsi sendiri? Dimakan 2, dijual 2. Yang kedua laku berapa itu? Berapa ya 2 itu? Ada 100.000 kayaknya. Itu. Saya sebetulnya minta fotonya itu, saya pengen tahu nangkanya seperti apa karena jenis nangka ini Pak ada yang sudah saya ketahui ada 5 jenis Pak nangka yang bagusnya. Telepon mati yang orang itu. Alpokat lagi Pak, karena banyak juga yang punya Itu loh, alpokat Pak, ini. nangka orang. Boleh mau didata psikolog ini? Saya alpokat Alpukat ada siapa saya. alpukat? Alpokat saya ada. Pak umur berapa alpukat? Ada 4 tahun lebih. Umur 2 tahun Ya, Pak. sama, punya saya juga 2 tahun lebih itu. Ya, boleh dicatat Mas nanti untuk data sebetulnya kita nanti ke depannya penyusunan data ya termasuk ke pemasarannya nanti. Kalau Pak jadi Bukan cuma 20. Nangka. boleh Pak saya sampaikan misinya saya Pak membuat P2KT. Jadi begini Pak, kenapa gagasan saya yang bukan pertamanya cuma beberapa orang yang saya ajak berkumpul karena pemikiran saya harga perkebunan Pak dari di kita itu rendah sekali petani. Contoh harga nangka Pak di tingkat petani itu 35.000, 40 sampai paling tinggi itu 50.000, benar nggak? Tapi kalau jual ke Gerontor kenapa yang harga di sini 50 di sana bisa 200.000?
Itu pemikiran saya, kenapa sederhana pemikiran saya. Kalau saya punya anggota 30, sewa trek sendiri, kita jual ke sana rame-rame. 2 orang saja yang berangkatnya ke sana. Itu pengalaman dan berangkat saya tanam jagung tahun 2011 Pak. Tahun 2011 di sini nggak ada yang tanam jagung Pak dulu. Cuma saya bibitnya dengan Pak Sidik lah gitu. Dengan Pak Sidik saya belinya bibit jagung tahun 2011 di Taruna. Bahkan ditentang orang nanam jagung di sana karena tengah hutan saya. Yang saya sekarang jadi kebun kelapa dengan pala itu tengah hutan dulu itu di situ. Mas Tarman ya, awak masih baru datang ke sini. Saya pertama panen cuma sedikit Pak. Yang kedua panen itu saya dapat 12 ton. Tawarkan dengan Tisna, saya masih ingat itu dia tawar cuma 2.000. Nah, kebetulan yang doros di sini cuma Daeng yang ada ini, orang Padang. Cuma itu sendiri itu yang punya rontok jagung. Dia mau naik ke Karang Taruna, ke hutan itu mau dia. Ah, kebetulan dia punya nomor HP gudang sana di Telaga. Coba hubungin ini. Jadi 12 ton itu saya telepon ke sana, saya tanya harga jagung di sana. Kalau sekarang dikirim dia bilang saya beli 4.800. Langsung saya charter mobilnya Haji Dali itu, Nur yang bawa ke sana. 2.000 di sini, di sana 4.800 Pak, 12 ton. Berapa itu keuntungannya saya waktu itu? Nah ini saya dari situ tuh belajar bagaimana caranya Kak, pengen kita itu. Karena di sini tuh permainan harga ditengkulak rata-rata Pak. Iya. Mau jagung, mau padi, mau apa semua. Nah kita kalau punya kelompok seperti ini, saya tuh kedepannya misinya pengen punya apa namanya ya, bahasa kerennya koperasi Pak kedepannya. Tapi jangan dulu berbicara ke sana, tapi kita coba data dulu. Kalau kita sudah ini, kita belajar dulu Pak awalnya. Coba misalkan ya nangka tadi, nangka kita punya 1 orang 10 pohon. Coba kita calling bulan ini kira-kira bisa serempak nggak? 1 orang 5 gelondong. Coba kita kirim ke sana. Siapa? Kita percayakan aja 2 orang yang berangkat ke sana. Ini kan untuk belajar Pak ke depan. Maksudnya untuk menata semuanya nanti ke depannya Pak, harapannya. Dan kalau sudah ini kakao Pak ke depan. Kakao dulu ke depan, harapannya saya sebetulnya di kelompok ini kita ada pembeli Pak, yang bisa menjual, yang membeli basah, karena petani kebanyakan kakao juga di sini rata-rata orang jemur 1 hari. Tapi kalau orang jemur 1 hari, orang itu bisa untung, bisa juga buntung Pak kalau ngebelajar. Tapi kalau di kelompok kita kenapa? Nggak usah begitu, tinggal timbang dengan airnya berapa. Kalkulasikan kakao itu gampang Pak. Biasanya kalau dari 1 kilo basah baru dibuang hatinya, itu setelah kering itu kurang lebih 3,5 on sampai 4 on kalau yang pupuknya bagus. Taruh rata-rata 3,5 on per kilo. Tinggal dikalkulasi harga kelompok kita mau beli berapa basahnya nih. Jadi petani lebih mudah. Tinggal panen, pecah, buang hatinya, timbang. Sudah jadi uang. Dan tidak akan dibodohi dengan ketransparansian seperti ini. Ini sudah saya lakukan waktu di Jawa tahun 2008, tahun 2007. Itu yang saya kelola kakao. Jadi basah, masih ada airnya. Dan kita nanti dikalkulasi setiap 6 bulan itu dihitung Pak. Dihitung. Jadi dikumpulnya di kelompok kita ini berapa ton, ada labanya berapa. Nah yang ngurus ini berapa, dikasih berapa per kilonya. Seperti itu. Itu ini adalah sebagai apa ya? Boleh dikatakan sebagai penyemangat harapan ke depannya, dan siapapun pengelolanya itu boleh di kelompok. Itu dari semua. Kenapa saya mulai belajar itu tadi dikumpulkan data-data tanaman yang kita punya, supaya kita misalkan saya sudah buka website Pak, bahkan saya gabung di Ekosis ini, daun pisang aja saya sudah ada minta 1 ton Pak, daun pisang. Tempurung sudah ada permintaan Pak. Ini hasil-hasil, bahkan limbah di kita ini sudah ada yang minta ini Pak. Pinang, saya belum cerita Pinang dulu Pak ya, karena Pinang Sulawesi Tengah saya belum dapat komunitasnya, baru Sulawesi Tenggara dengan Selatan yang sudah ada Pak. Pembeli besarnya Surabaya. Nah ini potensi ke depannya.
saya butuh 100 ton Pak. Wah, saya bilang di mana dapat ini? Itu yang begitu Pak, itu kan kita sudah nggak ada nilai, ternyata di luar masih ada yang membutuhkan. Nah ini butuhnya elektronik di zaman sekarang, itu butuhnya banyak cuma dibakar ini. ada potensi-potensi yang memang menghasilkan uang, ternyata kita ini jadi mubazir. Apalagi yang jelas ada nilainya, itu pun masih dibohongin orang lagi. Itu Pak gambaran sedikit sekilas gambaran Pak ya ke depannya. Ini kan kita lagi apa namanya ya, lagi merintis lah. Memang berat Pak, berat ya. Tapi saya pikir kalau kita konsisten pasti akan dapat hasilnya. Sampai berapa tadi? 3 tahun Mas ya? Iya. Oke, sekarang saya mau tanya dulu Pak. Ini nggak lama ini Pak pertemuan bulan ini. Kira-kira di bulan ini berarti ini ya pokoknya sampai ke bulan 10 mau kunjungi kebun siapa? Silakan Pak. Jangan saya yang ini, saya ngikutin aja. Kalau saya yang ini nanti begitu saya bikin ini nggak ada yang datang lagi. Ya kalau nggak ada yang diundi saja. Silakan Pak. Kalau saya sih minta, kalau tapi yang penting Ya. teman setuju enggak? Saya udah daftaran tadi itu siapa dulu? Daftaran tadi itu. Ya kan tadi saya pertama yang daftar. Ini ya itu mungkin saya bapak dulu. Oh, mau ke kebunnya Mas Pulung? Boleh. Di Warna Gading itu nggak jauh dari Pertigaannya belakangnya Pasidik gitu. Ya, wilayah situ. Bisa pakai Pokoknya begini Pak, kalau memang mau ketemu di sana, nanti kan ada yang standby di wilayah yang apa setelah jembatan lah, di mana gitu nunggu. Kalau ini. Nah, kalau sudah siap kebunnya, kita mau kunjungi kebun Mas Pulung. Nanti apa semua yang dibutuhkan, kalau punya pensil bawa pensil Pak dengan kertas. Atau bisa disiapkan kertas Mas? Bisa. Oke, Pak Haji menyiapkan kertas. Nanti Pulung dengan bendahara lah ya. Kertas ya biar selebar, jadi untuk catatan Pak. Apa semua nanti yang kurang, kita sama-sama belajar Pak. Saya juga masih belajar Pak. Nanti mungkin, nah sekarang sudah orangnya, kebunnya sudah jelas. Tanggalnya kira-kira tanggal berapa? Harinya aja. Mumpung Hari. bersih apa sih Paras? Hari, tanggal, silakan. Minggu aja dari minggu lah. Dari minggu. 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 Oke, minggu pagi, sore. Ya Pak. Sore paling Pak. Sore ya. Iya sore. Sore hujan. Zaman lah. Dan kalau Kalau ada. minggu Pak saya nggak bisa Pak. Ya. Sabtu Minggu nggak bisa. Mungkin begitu Pak. Saran saja kalau saya Pak Sidik yang Pak Ruslan, karena hari istirahatnya kami itu hanya berada di hari Sabtu dengan Minggu. Ya kalau bisa. Kenapa nggak bisa juga? Di Saya hari Ahad hari Minggu kan waktunya nah itu. Oh, istirahat. Kalau bisa sih sesuai juga mungkin dengan sama dengan pekerjaan kami juga, mungkin bisa di hari-hari dari Senin sampai Jumat, mau pagi atau sore itu bisa juga. Jumat sore. Jumat sore habis. Sore. Habis nah, Jumatan. Jumat kayaknya biasa ada istirahat juga orang ya. Boleh hari Jumat. Jumat sore. Mudah-mudahan tidak hujan lah. Jumat sore bagus itu. Oke, berarti Jumat tapi sorenya bahas sorenya habis Jumatan lah ya, karena biasanya orang habis Jumatan ada yang tidur. Itu kalau tidur habis Jumatan enak Pak. Jadi harapannya habis ya paling enggak jam ya. Jam 3. Yang penting jangan mancing. Jangan lah. Kalau bisa asar kita sudah pulang ya. Iya. Jadi habis bandar Jumat lah. Jam-jam setengah 2 boleh. Nah sekarang waktu Jumat tanggal berapa nih? Iya. Sekarang tanggal 14. Nah, boleh. Berarti tanggal 15. Besok 16 besok. Besok 16. Jumat itu. Tanggal 17 berarti. Oh, mau Jumat besok Pak? Iya. Iya. Siap ya? Insyaallah. Jumat besok Ini berarti ada tanggal besok. 17. Cuma depan. Jumat depan. Keburu tinggi lagi rumputnya. Saya marahnya, maksudnya saya supaya rumputnya masih pendek jadi. Apa enak. bawain semua nanti para Nanti bawa si parah. Oh, kan kalau rumputnya tinggi kan gak enak jalan-jalan itu. berarti Mungkin pertemuan bulanan ini Pak Ruslan, mungkin saya bisa saran. Kalau tidak semua Pak Ruslan menyampaikan di depan, mungkin sekali-sekali undang-undang dinas lah untuk menyampaikan sesuatu. sebetulnya sudah sih ini.
cuma siap-siap belum ada ya Pak. Ini dari termasuk Pak Kadis kemarin kan siap ngomongnya Mang ya, tapi belum sempat lah, dia bilang sudah akan menyempatkan lah kapan-kapan. Itu juga penting karena mereka pasti bawa informasi baru. Kita harapannya pada saat mau pertemuan dengan dia, kita minta materi apa yang bisa dia bawakan. Jangan sampai dia pada saat sampai kemari, pada saat menyampaikan sesuatu ada yang ke kiri ke kanan. Pada saat kita mengundang dia, mungkin kita satukan saja apa yang perlu kita butuhkan, apa informasi dari dia. Biasanya kalau sudah mereka tidak disampaikan apa materi yang mungkin dia mau sampaikan, informasi apa, kadang-kadang bicara dari A sampai Z itu kadang-kadang waduh ini tidak selesai. Makanya mungkin penting kalau pada saat mengundang dia harus dipastikan informasi apa yang baru yang sesuai dengan yang kita bawa saat ini. Mungkin ke ya topik materinya untuk kakao atau apa. Nah kalau untuk sawah kan tidak mungkin kita bawa ke situ walaupun ya ada sawah, karena kita punya untuk forum ini adalah forumnya untuk kakao barusan ya. Nah, itu yang pentingnya. Mungkin mulai dari walaupun bukan hanya kakaonya, tapi mungkin ada informasi bisnis yang mungkin jadi naungan kakao, tapi kedepannya bisnis bisa jadikan penghasilan. Nah, itu mungkin bisa dibawakan, bukan hanya semata kakao. Karena kita untuk pembahasannya kita bukan kalau ke sawah tidak akan, walaupun ada bapak-bapak yang punya sawah, karena untuk penyuluh sawah sudah banyak sih. Tapi perkebunan kakao ini paling sulit sebenarnya sih. Mungkin itu haruslah. Ya, baik, terima kasih sarannya. Ini waktunya berarti di Jumat besok tanggal 16 ya, pada Jumat. Nah sekarang yang hadir, jadi boleh anaknya siapapun yang wakilkan, yang penting atau diajak lebih bagus. Jadi bapak ajak anaknya atau menantunya atau siapa ya, adiknya boleh. Jadi intinya yang lebih muda supaya bisa lebih belajar. Tanggal berapa itu Pak? Tanggal 16 16 hari Jumat. Kalau untuk informasi lokasi itu masuknya dari rumahnya Pak Sidik gitu, dari pertigaan Padang lewat jalan besar aja biar enak. Terus saja nanti begitu masuk kurang lebih 400 meter ada pertigaan ya Pak Sidik ya. Ya. Nah dari pertigaan itu kurang lebih 200 meter nanti masuk ke kiri ada lorong gitu sudah. Sudah begitu masuk 100 meter Mungkin aja yang lebih enak. Jadi sekitar setengah 2 sore itu Pak Sidik saja. Ya, Pak Sidik ya. Ligas Jaya di situ ya. Kumpul aja di sana. Iya, di pertigaan Padang. Di bengkel itu. Bengkel ya. Boleh Pak ya? Insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan nggak ada suatu apapun halangan yang yang mengganggu ya. Ya, mudah-mudahan ada tugas tiba-tiba juga. Kadang-kadang ada tugas tiba-tiba yang Diutus saja utusannya kalau iya. begitu kasih. Oh, enggak ada perempuan semua. Tapi sampean nanti yang mau ininya malah nggak ada. Ya, mudah-mudahan Ya. Mudah-mudahan sampai sekarang sih belum ada. Nah, ini harus ada cadangan berarti kalau begitu. Kalau gagal Mas Pulung, siapa? Kabunya Pak Ronald atau Pak siapa itu tadi di belakang? Ya, yang dekat situ. Mas Sono. Ya itu boleh, itu jadi cadangannya ya. Tapi berarti ngumpulnya tetap di situ di wilayah Pak Sidik. Kan jalurnya satu jalur. Iya. Ya. Oke. Kalau- Jadi cadangannya itu ya, ya. kalau Pak Pulung gagal ke situ. Kalau saya kan ya kalau selama tidak ada tugas bisa, Iya. cuma kadang-kadang kan tiba-tiba ada tugas harus ke kepala itu yang kadang suka dadak-dadak gitu loh. Ya. Oke lah. Mungkin nanti Pak di sana, karena ini umur 1 tahun ya. Kita kalau yang punya gunting bawa gunting Pak. Itu karena 3 tahun kalau pun saya. kalau yang sana. Oh, yang Atau mungkin nanti ada waktu kan nggak jauh kebunnya. Misalkan ada waktu kita geser ke situ nggak ya, masalah. kalau cukup waktu bisa Iya. langsung 2 tempat. Kita lihat. Persiapkan aja Pak itu gunting penting kalau yang punya gitu ya. Penting kan alat tulis. Iya, intinya alat tulis Pak. Mungkin karena butuh dicatat Pak. Mungkin udah masukkan saya kan. Silakan Pak Sidik. Jadi untuk ke depan barangkali kemarin Datu ya, apakah pengurus sempat ini ya koordinasi dengan penyuluh
kan bagus juga ya. Maksudnya pada saat ada kegiatan seperti ini, ya artinya penyuluh kita inilah kita libatkan gitu. Walaupun ini kan mungkin di penyuluh mungkin mereka tidak punya agenda, tapi kan kalau kita libatkan saya rasa nggak ada masalah itu. Mungkin lebih bagus karena Baik, terima kasih. itu Itu yang mau saya kayak setiap desa kan ada itu penyuluhnya. Walaupun itu penyuluh pertanian kan sekarang kan mereka cover semua. Gini aja Mas Purung ya, boleh bikin undangan saja ke UPTD-nya aja. Bikin undangan, kita ada kegiatan untuk temu lapang aja bahasanya di kebunnya Bapak Haji Purung tanggal sekian gitu. Nanti mungkin Pak Sidik yang menyampaikannya. Nanti secara lisan bisa sampaikan dulu Mas Sidik, UPTD-nya kan cuma samping rumah. Iya betul itu. Boleh, Maksud Pak. saya, Secara lisan dulu, nanti secara resmi kita kalau bersurat. untuk anak gading sih saya sudah pernah sering ngobrol ya sama Sugi kan sering komunikasi, cuman maksudnya kan tidak cuma sebatas itu, mungkin di desa-desa lain itu kalau ada kegiatan bahkan kegiatan seperti ini syukur-syukur mereka bisa gabung ya, itu kan bagus juga menurut saya. Jadi mungkin kalau lalu KUPT-nya yang diundang, kalau KUPT-nya mungkin berhalangan, itu kan ada anggotanya banyak ya. Di sini kan ada berapa desa ini. Jadi saya rasa kalau penyuluh itu terlibat, artinya kan kita tidak berharap sih mau aktif seperti anggota pada umumnya. Kalau jadi syukur-syukur itu yang kita harapkan, mereka lebih aktif ya. Karena tugas mereka kan sebenarnya walaupun itu ini kan arahnya kan kebanyakan ini komuniti kan perkebunan ya. Sedangkan penyuluh kan kebanyakan tanaman pangan. Tapi kan pada dasarnya kalau untuk tingkat kabupaten, walaupun untuk persentase kayak penyuluh itu kan sekarang itu 75% kan ke pertanian ya, ke tanam pangan, dan sisanya ke perkebunan. Tapi kan itu tetap mereka yang handle. Jadi menurut saya dari sekian desa itu penyuluh-penyuluh yang ada yang terlibat di yang ada anggotanya di sini terutama kan. Jadi kalau nggak ada anggotanya sih nggak usah itu dilibatkan. Nah, saya lebih apa ya, nampak gitu. Walaupun KUPT-nya nggak pernah terlibat, tapi kan anggotanya kan muncul. Ya paling tidak sinergisitasnya ada Ya, lah. kan seperti itu. Boleh kan berarti dua-dua UPTD kita undang aja Pak. Diundang walaupun ini yang bisa diwakilkan walaupun ini. Boleh. Ya Bisa minta tanggapan dulu berarti itu Pak Sidik ya. Kalau untuk anak gading saya sudah ini, cuma yang lain nanti maksudnya desa-desa lain gitu. Kalau untuk anak gading sih saya tinggal. Berarti yang UPT Bolano siapa nanti yang hubungi? Kalau memang dua-duanya mau Bisa Pak diundang. Sutarman. Oh ya. Bisa Pak Sutarman. Maka nanti Maksudnya ada. waktunya kan tinggal berapa hari? Iya, kan bisa besok bisa. Ya kalau misal ke Wana Gading, nanti kan saya Kalau bisa Wana Gading ya PT Wana Gading, bukan ya bukan yang diundang begitu maksudnya. UPT-nya Ya. saja nanti terserah Iya, UPT-nya dia yang siapa ngatur kan. diutus. Dia yang ngatur, daripada kita ke pendamping ini malah repot. Iya. Kalau KUPTD yang ditujukan surat kan dia yang akan memutus. Oh saya udah bisa hadir. Hadir kan begitu. Biasanya begitu. Saya malah berharap kalau penyuluh itu ikut terlibat di sini. Iya. Jadi dia bisa Bagusnya. ngikuti ini perkembangannya gimana, atau mungkin dia ada informasi yang mungkin dari katakan dari dinas ya, ada informasi apa gitu. Ini dia Iya. bisa di Betul. apa istilahnya? Artinya di yang berhubungan dengan Bisa terserap informasinya. seperti itulah. Mungkin ada informasi kan kita jadi tahu gitu. Kalau sekarang memang kalau kita tidak ada komunikasi dengan mereka juga, ya nggak mungkin mereka kasih informasi ke kita. Ya, itu aja Pak Sidik. Ya. Terima kasih banyak. Bagus, masukannya bagus. Dan ini penting Pak. Berarti besok bikin buat surat undangan ya. Boleh nanti siang-siang kan bisa diantarkan. Sore boleh pagi dibikin. Ada yang lain? Pak Suronto, umur berapa tanamannya? Baru tanam saja paling Iya, tahu sekarang toh? 2 bulan ya. Jam sekarang. Sudah dikasih masuk data sama saya belum? Sudah, ini berarti umur. Kalau 2 bulan saya juga punya tanaman 2 bulan punya juga saya. Catat dulu Pak Suronto.
Ada pinggir jalan malah saya punya. Kenapa Pak Suroto? Karena ini petani nyeleneh juga ini Pak. Saya kenapa nyeleneh? Orang tanam jagung, tanam padi, dia tanam coklat di sana. Pak, ini tahu kebunnya? Itu kalau dari rumahnya Dwi Putata yang belakang sana itu. Sana Sawah. di pinggir gunung. Iya. Sama di sawah. Iya, saya pinggir gunung maksudnya. Ya. Kaki gunung itu. Ini angel banget. Pak Sakim tandurannya Sampai di udah. sana emang irigasi. Oh, masih sudah keluar dengan saya. Saya yang 2 bulan sini di dekat jembatan situ. Oh, ya. Tapi hari Jumat saya rasa mau wakil anak saya karena saya repot itu yasinan perempuan itu. Oh iya, Oh, siap. ada Boleh, utusannya boleh. tuh. Apa? Karena penting ada utusannya. Ya, itu yang penting Pak. Sebab kalau Pak Suroto sebetulnya sudah wajibnya sudah harusnya pensiun ya. Iya Bang Sian memang. Tapi semangatnya nggak pensiun kok. Tapi ini saya salut sekali loh. Ini kayaknya udah pernah bolong Pak Suroto ini. Ya, Pak Suroto ya. Ya. Udah pernah bolong Pak Suroto ini kegiatan semua kegiatan. Ada Iya. terus. Kita hadir terus nih. Kalau tunggu yang muda nggak ada yang mau. Satu waktu bikin pupuk, panangnya tiga-tiganya keluar. Ya ada lagi Belum kira-kira Pak. dibongkar itu pupuknya sampai sekarang Ya. belum dibongkar. Tanyakan silakan diskusikan. Makanya saya pengen untuk diekspresikan itu. Bagaimana mau bongkar? Sekarang kebunnya jadi penuh dan air ini. Tergenang Banjir, semua. ya? Banjir. Banjir Mulai di masih lautan ini. hujan ini. Pupuk gimana ini? Yang mau bikin pupuk lagi silahkan, mau pribadi nggak apa-apa. Kalau Pak Kardini nggak, ini dia pribadi bikin, tapi minta didampingi. Pak Kardini dia siapkan sendiri air air kelapanya, air lerinya, dia sampai drumnya modal sendiri langsung beli. Kacang hijau. Iya. Jadi kalau yang nggak apa-apa Pak, saya Drumnya buat drum plastik sendiri itu lah. ya? Drum yang Iya. plastik ya? Hmm. Kalau yang besi soalnya takutnya berkarat ya. Ya. Jadi kalau mau bikin sendiri lah, saya bikin sendiri. Tapi saya bingung gitu. Silahkan Pak, nggak apa-apa. Atau malu, langsung aja ke rumah saya hubungin. Nggak apa-apa. Kita cari waktunya kapan gitu. Tinggalkan siapkan aja. Jangan saya yang suruh nyiapkan alat dan bahannya. Jadi bapak-bapak sudah siapkan memang alat dan bahannya. Saya sudah kumul-kumul itu tong markala hampir penuh itu. Nah itu boleh Pak, kapan mau dibuat siap Pak. Siap. Ada lagi Pak? Saya buktikan coklat yang mau mati itu saya siram 3 kali sudah Nah, perubahan itu banyak sekali. nah ini Yang air leri itu. Yang air kelapa. siap hidup. Lari saja enggak campuran apa-apa itu. Saya siram 3 kali itu. Saya buka sedikit informasi air kelapa Pak ya. Air kelapa ini Pak kalau ngambil di pedagang-pedagang kelapa, itu kan kelapa sudah tua. Ternyata ini air kelapa yang tua itu mengandung kalium tinggi. Bukan kalsium Pak, kalsium lain lagi ya. Kalium. Kalium ini yang akan membuat cita rasa buah itu lebih enak, lebih manis, lebih pulen. Kalau punya tanaman alpukat, Bapak silakan air kelapa tanpa diapa-apakan saja untuk disiramkan, tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu dekat batang. Rutin disiramkan itu, apalagi dicampur dengan air beras. Itu buah juga tidak akan berhenti, kemudian cita rasanya itu akan mungkin durian nanti Mas Ronald. Legit ya. Durian boleh dicoba karena cita rasa itu dari kalium itu Pak. Dari kalium. Selain kalau kalau kalsiumnya itu kan memperpadat dan memperbesar. Tapi kalium ini ke cita rasa dia. Nah boleh Pak. Jadi ini informasi saja silahkan. Jadi nanti kalau panen kelapa sendiri jangan dibuang airnya. Ternyata manfaatnya itu luar biasa. Kelapa yang tua. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada sudah ini mau ditutup Pak pertemuan bulan ini. Jadi ini sudah jam 10. Ya kalau dari jadwal kita kan sampai jam 11 nggak apa-apa Pak. Lebih singkat. Yang penting sudah ada hasil satu. Berarti hari ini kita sudah selesaikan satu kepengurusan walaupun secara administrasinya belum selesai Pak ya. Karena ada surat yang harus dibuat. Kemudian nanti untuk menjadi acuan perubahan ke depannya. Karena Pak terus terang ini untuk ke Kemenkumhamnya belum Pak. Kemarin jadi sudah selesai
selesai, saya membuatkan website khusus kelompok. ADART-nya kita masuk di situ supaya tergabung juga di dinas Pak nantinya. Cara di websitenya juga bisa digabungkan. Jadi informasi apa semua sudah bisa masuk di situ. Nah, itu kemudian pengurusan, kemudian nanti berarti agendanya bulan ini kita akan temu lapang di kebunnya Pak Haji Pulung, atau kalau memang Waktunya cukup bisa. waktunya cukup beralih ke kebunnya Pak siapa? Warsono. Mas Warsono. Iya. Saya rasa sudah saya cukupkan sampai di sini pertemuan malam ini. Alhamdulillah. Masih semangat Pak ya? Semangat. Ya. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak ada halangan suatu apapun dan kita selalu diberikan kesehatan. Bulan depan Bulan depan. Oh iya, Iya, minggu depan. iya, saya baru mau sampaikan. Apa kita lebih ngomong Makanya gimana nih? baru mau sampaikan nggak Silakan. saya bicara. Ya, jadi saya bacakan untuk notulen malam ini. Pertama tadi masalah kepengurusan untuk Pak Solihin dari seksi dokumentasi sudah menyatakan diri tidak siap melanjutkan kepengurusannya sebagai pengurus. Dan tadi untuk sementara waktu ini untuk malam ini tadi sudah disepakati, sudah disetujui juga oleh yang bersangkutan. Jadi untuk posisinya Pak Solihin itu insya Allah digantikan oleh Mas Angga ya, walaupun ini Ya. belum secara formal karena belum dibuatkan perubahan SK-nya, tapi itu secara de facto sudah. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk program kerja yang dihasilkan untuk pertemuan malam hari ini adalah kunjungan lapangan, yaitu ke kebunnya saya. Kalau bila cukup waktu nanti nyambung ke kebunnya Pak Marsono. Ya. Nah, untuk kebun saya sebagai informasi berada di wilayah Lampung Utara atau Wonogading itu tepatnya. Nanti kumpulnya di rumahnya Mas Sidik. Nanti insya Allah nanti ke kebunnya sama-sama. Waktunya adalah Ba'da Lohor, kira-kira antara jam 1 atau setengah 2 atau jam 2 paling lambat-lambatnya ya. Paling lambat jam 2. Jadi kalau memang jam setengah 2 sudah kumpul semua ya berarti setengah 2 langsung berangkat ke kebun. Tapi kalau misalkan ada yang tunggu sampai jam 2, kalau sudah jam 2 ya kumpul, datang tidak datang yang lain sudah jam 2 langsung ke kebun gitu ya. Supaya pasti waktunya ya nanti, karena diharapkan ada 2 kebun ini yang ditarget. Iya. Kemudian yang selanjutnya mungkin adalah tadi permintaan nanti kalau seandainya ada yang tidak bisa hadir, diusahakan ada penggantinya atau ada putusannya, sehingga nanti apa-apa yang disampaikan di lapangan itu akan tersampaikan secara baik ya, diterimalah, maksudnya adalah yang mewakili itu. Kemudian yang berikutnya masalah jadwal pertemuan yang akan datang. Ini belum ditentukan kira-kira di mana. Silakan. Ada yang request Ada enggak? mungkin request di Dulu mana katanya dilaksanakan? di Bumban habis di ini di Nah, Bumban. iya, itu kan yang lalu yang hadir belum seberapa banyak, Iya, yang banyak iya. jadi Silakan. tidak ada yang usul. Kalau kita lalu usulnya memang di Bomban, tapi ini dari kesepakatan teman-teman. Siap yang mau datang, siap yang didatangi. Nah, Nah, dua-duanya harus siap. yang di Bomban siapa? Mas Angga, Pak Sutarman, Pak baru masuk. Tidak, kalau ini misalkan rumah gak siap Pak, pinjam balai desa, gampang bisa ya, bisa. pemerintah desa ada kok. Tapi saya pikir lebih kayaknya kalau di rumah tuh kayak gimana ya? Nah, iya, memang iya, tanya. Jadi silakan kalau ini. Silakanlah teman-teman semuanya yang ini. Di mana kira-kira? Yang bertempatan. Ya bukan sendiri yang Saya insya Allah hadir. dengan teman-teman. Kalau mau ke Bomban silakan ke Bomban. Nah, sekarang kalau sudah siap di Bomban, siapa kira-kira yang siap di Bomban? Kalau nggak ada berarti nanti tinggal ke kepala desa saya minta izin. Ya, kalau di rumah misalkan tidak memungkinkan, nanti bisa dilaksanakan di balai pertemuannya desa. Saya cuma menghargai kenapa di Bomban, orang Bomban sudah paling banyak hadirnya, baru tempatnya paling jauh. Jadi saya perasaan sendiri gitu. Yang jauh datang terus, kita yang dekat tidak datang. Jadi kita juga supaya ngerasakan kalau kita juga jauh datang. Boleh di rumah. Ya. Di rumah aja, Pak.
Nah, di rumahnya Pak Sutarman ya. Nah, kalau di rumahnya Pak Tarman, alangkah baiknya uang ini sekarang di bawah saya persiapan untuk. Ya. Nah, jadi sebelum itu saya tapi mau cek ini uang ini karena tadi saya belum catat. Nanti tinggal di Jadi saya nyalain dulu ya. Ya. Ini tadi Mas Angga 4 bulan ya? Berapa? 4 bulan Mas Angga semua ini. Saya catat ya manual, nanti saya laporkan ke bendahara karena saya bukan bendahara ini. Nah, ya, saya mulai dari Mas Angga 4 bulannya. Wah, aku ikut aja. Aku berapa bulan nang Pak Ron bayar? 4 bulan 120 ini ya. Iya. Nah. Yang 100 itu bertanda kan? Oh ya, Kalau sekarang pokoknya. kalau sekarang 4 berarti yang 4 itu karena yang dihitung itu dari mulai ini 4 bulan itu sampai sekarang. Belum pernah bayar tuh. Ya. Belum dah tahu. Ya belum. Ngaku. Bapak Sekalian yang 100-nya dibalikin. Terus satu lagi Mas Anda ya? Berarti berapa bulan itu? 4 bulan. Bulan. 120 saja. Nanto ya. Salah transfer masalahnya kemarin ini, bendaharanya makanya pusing. Loh, saya ngambil 300 loh, Pak. Kayaknya 400. Terus ada yang salah. Selain Mas Isnanto siapa lagi tadi? Tadi yang sudah setor tadi Pak Made ya? Iya. 1 bulan semua. Pak Made berapa bulan tadi? 1 bulan. Mas Ronald, siapa semua? Masih Ronald, masih di Ronald, Didik, Marsono. Satu bulan? Oh, berapa bulan? Itu belum bayar kemarin. Oh, berarti 4 bulan ini ya? Oh, ngaku nih. Mau dibayar pada nggak mau. Lalu pada memang lalu enggak. Saya Pas rewang gitu kan? Siapa yang 20.000 tadi nih? Tadi Pak. Saya. Siapa semua tadi? Mas Hakim, saya Pak Sukoco 3 orang. Satu bulan. Iya, 1 bulan. Betul ya? Berarti itu rutin itu berarti Pak Sukoco. Tiap bulannya. Terus apa lagi satu ya? Pak Hakim. Sakit. Oh iya Pak Tumiran. Tumiran ya? Iya. Timbalan nggak hadir tapi uangnya yang hadir. Uangnya hadir. Ada tamu di rumah. Tamu dari Bendung. Terus Pak tadi saya Pak Made ya tadi. Pak Made sudah. Belum saya. Saya Pak Putu. Saya double. Oh, Pak Putu ya? Saya belum. Berapa bulan deh? Pak Putu tadi 2 bulan ya? Berarti Iya. 10.000 ya? Iya. Saya belum, Pak. Jangan nanti keliru menulis. Makanya saya absen ini. Terus habis Pak Putu siapa lagi tadi yang sudah? Pak Saiful Pak. Siapa? Pak Saiful. Pak Saiful berapa bulan tadi? 5 bulan. Saiful 25 tadi ya? Habis Pak Saiful 2 bulan ya, Pak Saiful tadi berapa? 25 tadi ya, 5 bulan ya. Oh, saya tadi satu. Bulan berapa ditagih nang dulu? Terus apa lagi? Pak Ruslan ya tadi? ya. Daripada kelas. Ini masih ada ini siapa yang belum? Oh, Pak Haji Waridi ya. Haji Waridi berapa bulan tadi ini? 2. Ya, 2 bulan ya. 10.000. Pak Presiden. Oke, saya sudah catat semua. Saya hitung dulu nih ada uang berapa ya. Tapi yang 100 ini dipisah ya, karena bukan uang bulanan ini ya. Tapi untuk sementara kalau nggak ada, Iya, ini saya di luar ini saya uang ada uang berapa? Di Bukan kira. 10, 20, 30, 40,
sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti bulan depan di Bomban ya. Hari tanggalnya itu